Nah, mengapa bisa terjadi guys ya? Mengapa di Malaysia ini bisa ramai? Nah, di Indonesia ini kok sepi? Ini ada apa ya guys? Apa yang dilakukan, apa yang terjadi di Kuala Lumpur, itu saya harap terjadi juga di IKN nantinya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar Anda semua di sana? Tentunya seperti biasa saya menyapa Anda, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya, dan segala bentuk pekerjaan, aktivitas, kegiatan yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita akan mengungkap guys ya, karena ini ada satu fakta yang unik dan menarik yang akan kita bahas ya guys ya. Ini adalah fakta yang tentu tidak banyak orang mengetahuinya guys ya. Ini terkait tentang LRT Jakarta ya. Ini sangat mengejutkan guys ya. Betul-betul sangat mengejutkan. Kita akan membahasnya bahwa pembangunan LRT Jakarta ini dari nol hingga sampai beroperasi ya guys ya di tahun 2018 itu menghabiskan biaya sekitar 6 triliun rupiah. Wow guys, ini biaya yang sangat mahal ya guys ya. Tidak main-main. 6 triliun rupiah, sangat banyak sekali ya guys ya, nolnya ini banyak sekali ya. Tapi pada faktanya ya guys ya, saat beroperasi ternyata LRT Jakarta ini sepi peminat. Nah, saya tidak tahu nih guys ya, dengan pembiayaan, dengan pembangunan yang begitu mahal ya guys ya, 6 triliun rupiah. Tapi mengapa kok kurang diminati oleh para pengunjung atau juga penumpang ya guys ya, saya tidak tahu. Bahkan hingga hari ini ya, tercatat ya bahwa penumpang itu terlihat hanya satu orang saja ya guys yang masuk LRT ini ya. Padahal biayanya sangat besar sekali ya. Ini satu fakta yang saya tidak mengetahuinya ya guys ya. Mengapa ini bisa terjadi? LRT Jakarta yang telah dibangun dengan biaya yang sangat mahal, 6 triliun, tapi sepi peminat. Ini kenapa? Nah, kalau kita komparasikan dengan yang ada di Malaysia, LRT-nya dari pagi hingga sore, ini ramai penumpangnya guys ya. Nah, mengapa bisa terjadi guys ya? Mengapa di Malaysia ini bisa ramai? Nah, di Indonesia ini kok sepi? Ini ada apa ya guys ya? Sebenarnya marketing apa yang telah dilakukan oleh manajemen yang ada di Malaysia guys ya? Dan apa yang salah dengan LRT yang ada? Ini baik, kita akan bahas ya guys. Kita akan kupas tuntas semuanya. Ini mengapa terjadi ya guys ya? Fakta apa yang akan kita dapati di sini? Kita akan saksikan videonya. Saya tentu sudah tidak sabar lagi. Kita akan menuju videonya. Ini dia. LRT Jakarta sepi peminat karena jarak tempuhnya hanya 6 km. LRT Palembang pertama dibuka rame, semakin kesini dia semakin kesana. LRT Palembang tuh LRT pertama yang ada di Indonesia. Tapi Pak Ridwan Kamil pernah diserang sama netizen Indonesia karena dia bilang LRT Palembang ini sepi. LRT Palembang sampai saat ini masih disubsidi sama pemerintah. Habis kau ingat LRT Jakarta tuh tak disubsidi? Aku tengok LRT Singapura Malaysia ramai terus orang. Disubsidi sama pemerintah tak, Ce? Minyak Pertamina yang disubsidi pemerintah, Mbak Yu. Petronas untung terus. Kok LRT sepi sih? Jujur, kalau dibilang kayak kuburan, kayaknya lebih banyak orang yang ziarah ke kuburan deh dibandingkan naik LRT. Pantas ya dulu dijadikan wahana hantu-hantuan. By the way, ini gua di LRT Kelapa Gading ya, bukan yang baru diresmikan. Kenapa ya pada nggak mau naik LRT? Secara fasilitas, LRT ini oke banget loh. Semuanya kinclong. Kalau kata orang-orang sih kayak di luar negeri, bahkan lebih bagus. Terus petugasnya juga sopan-sopan dan baik-baik. Tarifnya pun nggak mahal, cuma 5 ribuan sekali jalan. Terus LRT-nya available tiap 10 menit lagi, on time dan nggak ngetem kayak angkot yang biasa gue tumpangin. Terakhir, stasiun pemberhentiannya juga strategis loh. Nah, makin heran kan, kenapa sepi sih? Apa marketingnya kurang? Kira-kira menurut kalian kenapa? Silahkan komen ya, makasih. Oke, kereta berikutnya datang. Ini jam berapa? 10.43. Nah, jadi khusus untuk LRT Jakarta sendiri itu berbeda dengan LRT Jabodebek dan juga LRT Palembang. Kalau LRT Jakarta ini punya Jack Pro, sedangkan LRT Jabodebek dan juga LRT Palembang itu punya KAI. Nah, LRT Jakarta ini diresmikan pada tahun 2018 yang lalu dalam rangka untuk memfasilitasi para atlet dan juga penonton yang mau ke gelanggang olahraga velodrome
untuk acara perhelatan Asian Games saat itu. Nah, jaraknya cuma 5,3 km, tapi anggaran biaya yang dikeluarkan untuk bikin LRT Jakarta itu 6 triliun. Gila banget. Ini mungkin ada yang bilang salah satu transportasi termahal di dunia. Karena jaraknya cuma 5,3 km, anggarannya sampai 600 triliun. Dan untuk LRT Jakarta sendiri juga, ini tipe keretanya bukan buatan Inka, tapi buatan dari Korea Selatan, yaitu Hyundai Rotem. Di sini kita lihat ada jalan. Nah, kenapa nggak dibikin dari Inka yang jelas-jelas itu punya Indonesia? Ternyata kalau di Inka itu ada yang bilang dia itu maksimal hanya bisa bikin 8 unit per berapa waktu gitu. Sedangkan kalau Hyundai Rotem dia bisa bikin 16 rangkaian kereta dalam kurun waktu 13 bulan kalau nggak salah ya. Nah, untuk harga satu rangkaiannya di internet itu sebesar kalau nggak salah 328 miliar atau 238 miliar gitu kalau nggak salah. Yuk kita masuk aja ke dalam. Oke, kosong. Nah, di depan ada masinisnya sih. Kita ke belakang. Bersih, ada apar, ada gantungan tangan. Di sini ada, ini ada tangga darurat. Karena ini untuk kaum difabel atau yang bawa barang-barang seperti koper atau sepeda lipat, bawa kereta bayi ataupun kursi roda, bisa taruh di sini. Sambungannya seperti ini. Oke. Ada peta. Ada 6 stasiun ya. Cuma ada 6 stasiun ada aja 6 ya untuk stasiun. LRT Jakarta. Artinya tiap kilometer itu ada LRT itu berhenti. sistem kelistrikannya dia ada di bawah, di rel, nggak di atas. Kalau MRT dan KRL dia sistem kelistrikannya ada di atas, sedangkan ini adalah memakai sistem kelistrikan LAB, listrik arus bawah. Nah, jadi di bawah itu ada third rail namanya atau rel ketiga, di mana rel itu menghantarkan arus listrik biar keretanya bisa bergerak. Oke, kita masuk aja. Nggak enak kelamaan dari tadi diliatin security mulu. Oke. Dan demikian tadi guys ya, video yang sangat membingungkan menurut saya guys ya. Ini sudah terungkap fakta ya, dengan biaya yang sangat besar, 6 triliun rupiah ya. LRT ini dibangun ya, dan beroperasi di tahun 2018. Tapi mengapa sepi peminat hingga hari ini? Kita sudah melihat ya guys ya, di video ini, bahwa penumpangnya hanya satu orang saja yang masuk ya guys ya. Bahkan ini LRT-nya cukup mewah ya guys ya. Kita dapat melihat ya, dengan biaya 6 triliun. Namun jaraknya mengapa begitu pendek ya guys ya, hanya 5,8 km saja dengan 6 stasiun ya guys ya. Nah, di sini ternyata terungkap fakta bahwa jalur LRT ini hanya melewati atau melintasi kawasan-kawasan elit saja guys ya. Yang mana kita telah mengetahui bahwa kawasan elit ini adalah orang yang biasa beroperasi menggunakan kereta atau mobil sehari-hari ya guys ya. Makanya mungkin itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi sepinya LRT ini guys ya. Dan yang kedua ini tidak seperti LRT yang ada di Malaysia guys. Kalau di Malaysia itu kan semua terintegrasi ya, ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang dimana orang bekerja di perusahaan tersebut ya guys ya. Tidak seperti itu, karena jarak yang di Indonesia ya, LRT Jakarta hanya 5,8 km, dan itu hanya tertuju ke tempat-tempat elit saja. Makanya itu penumpangnya sangat berkurang ya guys ya, sangat sepi peminatnya. Karena rata-rata orang tentu ingin pergi, seandainya dia ingin bekerja ya,
dan jalur LRT itu tidak menuju ke tempat pekerjaannya, maka dia tidak akan menggunakan jalur tersebut. Dan yang kedua, seumpama orang ini ingin berwisata ke tempat yang ada di Jakarta, tapi jalur ini tidak menghantar mereka untuk pergi ke jalur wisata yang mereka tuju. Tentu ini juga tidak menjadi rekomendasi mereka untuk menggunakan LRT ya guys ya. Seharusnya LRT ini mungkin sekecil-kecilnya itu dapat melintasi area-area strategis yang ada di Jakarta. Nah, itu akan menarik minat bagi para penumpang yang ingin menaiki LRT tersebut ya guys ya, seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat ya guys ya, kita akan menyaksikan tentang LRT yang beroperasi di Malaysia. Kenapa kok berbeda dengan LRT yang ada di Jakarta guys, atau LRT Jakarta ini berbeda sekali. Karena di Malaysia itu penumpangnya begitu ramai ya guys ya. Nah, ini kenapa? Apakah ada strategi marketing yang dilakukan oleh pihak LRT yang ada di Malaysia ini guys ya? Bagaimana marketing tersebut? Kita akan saksikan videonya, ini dia. Sesuai dengan janji saya di video pertama, maka selama di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur dan sekitarnya, saya hanya akan menggunakan transportasi publik yang ternyata sangat baik di Malaysia. Saya naik transportasi yang berbasis rel terutamanya, seperti LRT, MRT, monorail, dan juga ada bisnya juga. Kita mulai dari setelah mendarat di Bandara Malaysia yang namanya KLIA, Kuala Lumpur International Airport. Ada kereta bandara dari Kuala Lumpur International Airport ini menuju KL Sentral. Ada dua jenis, ada KLIA Express dan ada KLIA Transit. Kalau Transit ini nanti dia akan mampir di beberapa stasiun dulu, tapi kalau Express langsung menuju KL Sentral, semacam gambirnya Kuala Lumpur ya. Ini harganya sekitar 50-an ringgit atau antara 180.000 sampai 200.000. Kemudian yang kedua adalah LRT ya, di Jakarta juga sudah ada LRT. Sebenarnya ada 3 line LRT, tapi ini yang terlihat di sini hanya yang Kelana Jaya. Sama ya, dia juga berbayar tentu saja, tapi harganya lebih murah ya, sekitar 2 ringgit sampai 5 ringgit begitu ya. Tapi sudah banyak stasiunnya sehingga bikin ngiri deh. Gampang banget apa istilahnya, bertransportasi di Malaysia secara murah dan terjangkau kemana-mana tempatnya. Naik LRT atau tadi kereta bandara atau nanti MRT, monorail, ini semuanya berbasis rel. Jadi anti macet ya, kita tidak akan mendapati kemacetan karena dia punya jalan sendiri. Dan tempatnya nyaman ya, seperti di Indonesia juga ya, kan ber-AC dan bersih dan dilayani dengan otomatis. Oke, itu tadi guys video yang baru saja kita saksikan ya guys ya, bahwa begitu nyamannya orang menggunakan transportasi ini guys, sangat-sangat dipercaya. Kita lihat line-nya guys ya, sudah terlihat jelas ya di papan pengumuman itu guys ya, semua orang sudah dapat mengetahui mau kemana dia, itu sudah ada tempat-tempat tujuannya guys ya. Bahwa stasiunnya yang sangat banyak, ini membuat mereka semua sangat mudah untuk bepergian ya guys ya, termasuk mereka yang sedang bekerja. Nah, sepengetahuan saya, hal ini pula lah yang sudah terjadi ya guys di Jepang. Jadi makanya mereka yang menggunakan kereta ataupun motosikal di Jepang itu terlihat sangat kurang karena mereka lebih menyukai berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik seperti ini guys ya, LRT, MRT, monorail seperti itu. Tapi harus jelas ya guys ya, tujuannya memang betul-betul tempat mereka bekerja dan juga tempat kediaman atau rumah mereka. Jadi memang alat ini betul-betul sangat efektif, efisien ya guys ya, juga mengurangi macet ya guys. Kita mengetahui bahwa LRT Jakarta sangat sepi peminat, tapi ternyata di jalan raya itu masih saja macet-macetan ya guys ya, terutama bagi waktu-waktu tertentu seperti pagi hari yang mungkin banyak orang yang akan berangkat bekerja dan juga mengantar anak-anaknya sekolah, dan juga bagi mereka juga yang pulang bekerja di sore hari, itu sangat-sangat macet sekali guys ya. Dan tentunya transportasi publik seperti ini memang betul-betul diinginkan oleh banyak orang, terutama di kota-kota besar, dan Kuala Lumpur berhasil melakukan hal tersebut ya guys ya, dengan mengurangi kemacetan. Walaupun kemacetan itu ya, jam itu tetap ada, tapi tidak sebesar
yang ada di mungkin di Jakarta ya guys ya, karena di Jakarta itu sangat-sangat macet sekali, tapi alhamdulillah juga sudah terintegrasi dengan transportasi publik lainnya seperti Transjakarta ya guys ya. Ini juga sedikit mengurangi permasalahan macet yang ada di Jakarta seperti itu. Tapi kalau menurut saya LRT ini apabila betul-betul berada di lokasi-lokasi yang strategis ya guys ya, seperti jalurnya yang betul-betul seperti ke Bundaran HI misalnya, Jakarta Selatan atau ke mana-mana tempat yang bisa mudah diakses dengan LRT, saya jamin 100% ya keadaan di Jakarta itu akan seperti di Kuala Lumpur jika mampu melakukan hal ini ya guys ya. Saya yakin dengan apa kenyataan yang telah terjadi di Jakarta, karena kemana-mana itu semua orang, bukan hanya orang-orang pribumi, bukan hanya orang bangsa India dan juga Cina, tapi ini bagi semua turis asing, mereka merasakan ya guys. Banyak yang sudah saya reaksi dan mereka banyak pula yang menggunakan transportasi publik seperti ini, LRT, MRT, monorail, dan juga bus-bus yang ada di sana guys ya, yang sangat memudahkan, karena mungkin agak begitu rumit bagi mereka mungkin bila menyewa kendaraan seperti menyewa kereta ya guys ya, karena itu tentu harus ada banyak hal seperti apa namanya itu tiket tol dan lain sebagainya ya guys ya. Itu sangat menyulitkan mereka bagi para turis ini. Tapi kalau ada transportasi seperti ini, tentu ini sangat memudahkan mereka ya guys ya. Dan saya harap hal ini juga lebih diperbanyak di Jakarta. Tentu ini salah satunya untuk mengurangi macet dan juga untuk mempermudah bagi mereka yang ingin bekerja, yang ingin berwisata, yang ingin bepergian ke rumah sakit, ke hospital, kemanapun itu guys ya. Tentu sangat mudah dengan LRT, MRT, dan transportasi publik yang ada di Jakarta. Dan bukan hanya itu guys ya, saya juga berharap apa yang dilakukan, apa yang terjadi di Kuala Lumpur, itu saya harap terjadi juga di IKN nantinya guys ya. Adanya hal yang ada di Kuala Lumpur saat ini tentunya akan membantu IKN akan lebih berkembang, akan lebih maju lagi guys ya, dengan transportasi ini guys ya, transportasi LRT, MRT, monorail, semua orang bebas kemanapun dengan mudah dan cepat tanpa adanya kemacetan di jalan raya seperti itu guys ya, saya harap seperti itu. Baiklah, demikian tadi video aku, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap, dan semua mohon dimaafkan, dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.